Standar Kompetensi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Pengujian Kayu Gergajian. Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Peraturan Menteri LHK Nomor 11 Tahun 2022 tentang Profesi dan Kompetensi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan. 3. Putusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori pertanian, kehutanan dan perikanan golongan pokok kehutanan dan pemanenan kayu dan hasil hutan, selain kayu pada Jabatan Kerja Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Pengemasan kompetensi Ganis PH Pengujian Kayu Gergajian terdiri dari 6 unit kompetensi, yaitu 1. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. 2. Melakukan komunikasi efektif. 3. Menetapkan nama jenis kayu. 4. Menetapkan volume kayu gergajian. 5. Menetapkan mutu penampilan kayu gergajian. 6. Melaksanakan penatausahaan hasil hutan kayu olahan. Unit kompetensi yang pertama adalah menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dalam unit kompetensi ini terdapat 4 elemen kompetensi dan 10 kriteria unjuk kerja, yaitu 1. Menyiapkan pekerjaan dengan 2 kriteria unjuk kerja. 2. Mengidentifikasi sumber bahaya dan aksi pengendalian bahaya dengan 3 kriteria unjuk kerja. 3. Melaksanakan program perlindungan K3 di area kerja dengan 3 kriteria unjuk kerja. Dan 4. Mengomunikasikan informasi K3 dengan 2 kriteria unjuk kerja. Inspeksi sumber bahaya yang dimaksud pada tulisan dicetak tebal adalah pemeriksaan terhadap potensi bahaya yang dapat disebabkan oleh sumber bahaya. Batasan variabel, peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini adalah alat pelindung diri atau APD dan tali sheet. Peraturan dan standar yang diacu pada unit kompetensi ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, Permenaker Trans Nomor 4 Tahun 1980, Permenaker Nomor 5 Tahun 1996, Permenaker Nomor 3 Tahun 1998, dan Standar Operasional Prosedur terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Panduan penilaian. Pengetahuan yang perlu dikuasai dalam unit kompetensi ini adalah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta hierarki pengendalian bahaya. Keterampilan yang dibutuhkan adalah menggunakan alat pengendalian bahaya. Sikap kerja yang harus dimiliki adalah teliti, cermat, dan disiplin. Aspek kritis dalam unit kompetensi ini adalah ketepatan dalam melakukan identifikasi bahaya di tempat kerja. Unit kompetensi kedua adalah melakukan komunikasi efektif. Dalam unit kompetensi ini terdapat 2 elemen kompetensi dan 5 kriteria unjuk kerja, yaitu 1. Menetapkan strategi komunikasi yang memiliki 3 kriteria unjuk kerja. Yang kedua adalah menerapkan komunikasi efektif yang memiliki 2 kriteria unjuk kerja. Metode komunikasi di dalam unit kompetensi ini dapat berupa fokus group discussion, seminar, dan dialog. Sedangkan media komunikasi meliputi dan tidak terbatas pada jaringan internet, alat pengolah data, dan alat komunikasi. Batasan variabel, peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini, yaitu alat pengolah data, alat atau media presentasi, alat rekam suara dan atau video, alat komunikasi, dan alat tulis kantor. Tidak ada peraturan dan standar yang diacu dalam unit kompetensi ini. Panduan penilaian. Pengetahuan yang perlu dikuasai dalam unit kompetensi ini adalah media komunikasi dan metode komunikasi. Keterampilan yang diperlukan adalah melakukan personal approach, menerima dan memberikan tanggapan, dan menggunakan media komunikasi. Sikap kerja yang perlu dimiliki adalah cermat dan komunikatif. Aspek kritis dalam unit kompetensi ini adalah ketepatan dalam menetapkan metode komunikasi disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik komunikan. Unit kompetensi ketiga adalah menetapkan nama jenis kayu.
Unit kompetensi ini memiliki 2 elemen kompetensi dan 5 kriteria unjuk kerja, yaitu 1. Menyiapkan pekerjaan dengan 2 kriteria unjuk kerja. 2. Mengidentifikasi ciri kasar dan atau anatomi kayu dengan 3 kriteria unjuk kerja. Batasan variabel. Peralatan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini adalah alat bantu identifikasi jenis kayu seperti atlas kayu dan aplikasi identifikasi jenis kayu, kaca pembesar pembesaran 10-20 kali, alat penyayat yang tajam pisau atau cutter, dan alat pemotong kayu. Perlengkapan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini adalah alat tulis kantor, tali sheet, dan alat pelindung diri. Dalam unit kompetensi ini adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 45 Tahun 2011, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 54 Tahun 2014, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 42 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 58 Tahun 2016, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 60 Tahun 2016, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 64 Tahun 2017. Standar dalam unit kompetensi ini, yaitu SNI 5010.5 tahun 2015 pendukung di bidang kehutanan, bagian 5, nama kayu perdagangan. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163 tahun 2003, Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor 2 tahun 2015, Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor 17 tahun 2015, dan Manual Pengenalan Jenis Kayu di Lapangan. Panduan penilaian. Pengetahuan yang harus dikuasai dalam unit kompetensi ini adalah anatomi kayu, serta pengenalan dan identifikasi jenis kayu. Keterampilan yang diperlukan adalah mengamati dan menetapkan ciri kasar serta ciri anatomi jenis kayu, dan menggunakan alat bantu identifikasi jenis kayu. Sikap kerja yang harus dimiliki dalam unit kompetensi ini adalah cermat. Aspek kritis dalam unit kompetensi ini adalah ketepatan dalam mengidentifikasi ciri kasar dan atau anatomi kayu. Unit kompetensi keempat adalah menetapkan volume kayu gergajian. Unit kompetensi ini memiliki 3 elemen kompetensi dan 7 kriteria unjuk kerja, yaitu 1. Menyiapkan pekerjaan dengan 2 kriteria unjuk kerja. 2. Menetapkan dimensi dan volume kayu gergajian dengan 3 kriteria unjuk kerja. Dan 3. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan kegiatan dengan 2 kriteria unjuk kerja. Dimensi kayu gergajian adalah ukuran tebal, lebar dan panjang kayu gergajian. Sortimen yang dimaksud adalah bentuk hasil olahan kayu gergajian antara lain papan lebar, papan tebal, papan sempit, dan broti. Batasan variabel. Peralatan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini adalah alat ukur meteran, mistar siku, alat hitung, jangka sorong, atau kaliper. Perlengkapan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini adalah tali sheet, alat tulis kantor, dan alat pelindung diri. Peraturan yang diacu dalam unit kompetensi ini adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 45 Tahun 2011, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 54 Tahun 2014, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 42 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 58 Tahun 2016, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 60 Tahun 2016. Standar dalam unit kompetensi ini, yaitu SNI 7537.1 tahun 2000, 10 kayu gergajian bagian 1 istilah dan definisi. SNI 7537.2 tahun 2000, 10 kayu gergajian bagian 2, pengukuran dimensi. SNI 7537.3 tahun 2000, 10 kayu gergajian bagian 3, pemeriksaan. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor 2 Tahun 2015. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor 17 Tahun 2015. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor 18 Tahun 2015. Panduan penilaian.
Pengetahuan yang harus dikuasai dalam unit kompetensi ini adalah prinsip dan teknik pengukuran kayu gergajian, pengenalan sortimen kayu gergajian, cacat bentuk kayu gergajian, dan rendemen kayu gergajian. Keterampilan yang diperlukan adalah menggunakan alat ukur dimensi, menggunakan mistar siku, dan menggunakan alat hitung. Sikap kerja yang harus dimiliki dalam unit kompetensi ini adalah teliti dan cermat. Aspek kritis dalam unit kompetensi ini adalah ketepatan dalam mengukur dimensi kayu gergajian sesuai ketentuan. Unit kompetensi kelima adalah menetapkan mutu penampilan kayu gergajian. Unit kompetensi ini memiliki 3 elemen kompetensi dan 7 kriteria unjuk kerja, yaitu 1. Menyiapkan pekerjaan dengan 2 kriteria unjuk kerja. 2. Melaksanakan penetapan mutu dengan 3 kriteria unjuk kerja. Dan 3. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan kegiatan dengan 2 kriteria unjuk kerja. Cacat yang dimaksud adalah cacat alami dan cacat bentuk. 1. Cacat alami adalah kelainan yang terdapat pada kayu gergajian akibat bawaan asal kayu yang dapat mempengaruhi mutu dan 2. Cacat bentuk adalah kelainan atau penyimpangan bentuk yang disebabkan oleh proses pengolahan seperti pengeringan, penyimpanan dan atau cara menggergaji yang salah, terdiri dari lengkung, membusur, mencawan, memuntir atau melincang, dan bentuk permata. Mutu penampilan kayu gergajian yang dimaksud adalah mutu penampilan pada kayu gergajian bagian muka yang disesuaikan dengan standar baku mutu kayu gergajian yang dipergunakan. Batasan variabel. Peralatan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini adalah mistar siku, jangka sorong atau kaliper, alat ukur atau meteran, dan alat hitung atau kalkulator. Perlengkapan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini adalah tabel persyaratan mutu, tally sheet, alat tulis kantor, dan alat pelindung diri. Peraturan yang diacu dalam unit kompetensi ini adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 45 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 54 Tahun 2014. Standar yang diacu dalam unit kompetensi ini yaitu 1. SNI 7537.1 Tahun 2010 Kayu Gergajian Bagian 1, Istilah dan Definisi. 2. SNI 7538.1 Tahun 2010 Kayu Gergajian Daun Lebar Bagian 1, Klasifikasi, Persyaratan dan Penandaan. 3. SNI 7539.1 Tahun 2010 Kayu Gergajian Jenis Jati Bagian 1, Klasifikasi, Persyaratan dan Penandaan. 4. SNI 7540.1 Tahun 2010 Kayu Gergajian Daun Jarum Bagian 1, Klasifikasi, Persyaratan dan Penandaan. 5. SNI 7538.2 Tahun 2010 Kayu Gergajian Daun Lebar Bagian 2, Cara Uji. 6. SNI 7539.2 Tahun 2010 Kayu Gergajian Jenis Jati Bagian 2, Cara Uji. 7. SNI 7540.2 Tahun 2010 Kayu Gergajian Daun Jarum Bagian 2, Cara Uji. 8. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang metode pengukuran dan pengujian hasil hutan dan aturan penggantinya. Panduan penilaian. Pengetahuan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini adalah mutu kayu gergajian, identifikasi dan penilaian cacat kayu gergajian, dan prinsip penetapan muka kayu gergajian yang terdapat cacat. Keterampilan yang harus dimiliki adalah menggunakan alat pengukuran, menggunakan alat hitung, dan membaca tabel persyaratan mutu. Sikap kerja yang harus dimiliki yaitu teliti dan cermat. Aspek kritis dalam unit kompetensi ini adalah kecermatan dalam menilai cacat kayu gergajian sesuai dengan ketentuan. Unit kompetensi keenam adalah melaksanakan penatausahaan hasil hutan atau PUHH kayu olahan. Unit kompetensi ini memiliki 2 elemen kompetensi dan 6 kriteria unjuk kerja, yaitu 1. Menyiapkan pekerjaan dengan 2 kriteria unjuk kerja. 2. Melakukan pengisian data input atau entry melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan atau SIPUH dengan 4 kriteria unjuk kerja. Data hasil produksi diunggah adalah volume kayu gergajian dan DPKO atau Daftar Produksi Kayu Olahan.
Hasil entry data yang dicetak meliputi dokumen laporan mutasi hasil hutan olahan kayu atau LMHHOK, surat keterangan sah hasil hutan kayu olahan atau SKSH-HKO. Batasan variabel. Peralatan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini adalah alat pengolah data dan perangkat lunak aplikasi Sipuh. Perlengkapan yang diperlukan adalah alat tulis kantor dan jaringan internet. Peraturan yang diacu dalam unit kompetensi ini, yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 45 Tahun 2011, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 54 Tahun 2014, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 42 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 60 Tahun 2016. Standar yang diacu dalam unit kompetensi ini adalah Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor 17 Tahun 2015, dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor 18 Tahun 2015. Panduan penilaian. Pengetahuan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini adalah aplikasi Sipuh dan penatausahaan hasil hutan. Keterampilan yang harus dimiliki dalam unit kompetensi ini, yaitu mengunggah data melalui Sipuh dan menggunakan alat pengolah data. Sikap kerja yang harus dimiliki dalam unit kompetensi ini adalah teliti dan cermat. Aspek kritis dalam unit kompetensi ini adalah ketepatan dalam mengunggah data hasil produksi kayu olahan melalui Sipuh.